Salam terapan. Hai semuanya, selamat datang di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yuk kita simak beberapa jurusan yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Perencanaan tata ruang dan pertanahan. Perencanaan tata ruang sangatlah penting untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Penempatan tentang di mana suatu bangunan akan dibangun itu sangat penting, karena jika penempatannya salah, bangunan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Universitas Diponegoro menyadari akan hal tersebut dan membuat cabang ilmu dari rumpun sarjana terapan yang bernama Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, yang nantinya akan menciptakan lulusan yang siap kerja. Jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan atau sering dikenal PTRP ini merupakan satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia yang hanya terdapat di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jurusan ini merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan atau sarjana terapan berbasis saintek yang merupakan lemburan dari dua jurusan, yaitu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK dan Pertanahan. Keren banget kan? Apa saja sih keunggulan dari PTRP ini? Yang pertama, jurusan ini merupakan penerapan ilmu yang sangat kompleks karena mempelajari tentang berbagai aspek seperti aspek sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dibandingkan dengan S1 PWK-nya, D4 ini akan lebih banyak praktek dibandingkan dengan teorinya. Yang ketiga, memiliki prospek kerja yang sangat luas seperti surveyor, analisis data statistik dan keuangan, perencanaan tata ruang seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pemetaan, ahli pertanahan seperti hukum, administrasi, survei, dan pemetaan, dan juga konsultan perencanaan. Manajemen dan administrasi logistik. Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya manusia yang berkecimpung dalam bidang logistik. Padahal, ruang lingkup logistik di Indonesia sangatlah luas. Manajemen dan administrasi logistik merupakan sebuah jurusan yang mempelajari bagaimana melakukan sebuah perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap aliran uang, barang, energi dan informasi, dan sumber daya lainnya. Tujuannya agar suatu barang dapat berjalan secara efisien dari tempat asal hingga ke tempat tujuan. Jurusan ini juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung ongkos logistik, sistem bisnis logistik, dan sistem informasi logistik. Jurusan ini hanya terdapat di Universitas Diponegoro dengan daya tampung jurusan yang cukup besar loh. Perlu kamu ketahui bahwa hampir di setiap perusahaan terlibat dalam kegiatan logistik, sehingga membuat peluang kerja lulusan prodi ini semakin luas. Contohnya saja perusahaan ekspedisi pengiriman, pabrik, hingga perbankan. Lulusan dari jurusan ini dapat bekerja di perusahaan ekspedisi, shipping line, analisis logistik, manajer supply, ahli teknik transportasi, dan konsultan bea cukai. Informasi dan hubungan masyarakat. Kalau kamu aktif, supel dan fleksibel, kritis, senang melakukan riset dan analisis, juga suka berrelasi dengan orang banyak, jurusan ini bisa banget kamu jadiin pertimbangan nih. Jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat atau sering juga disebut INHUM, ini merupakan salah satu cabang ilmu dari rumpun sarjana terapan, di mana Universitas Diponegoro merupakan satu-satunya universitas yang punya program sarjana terapan jurusan ini nih guys. Jurusan ini terdiri dari 3 konsentrasi loh, Public Relations, Ilmu Perpustakaan, dan Kearsipan. Konsentrasi PR nantinya akan berkaitan dengan digital PR, fotografi, desain grafis, jurnalistik, broadcasting, manajemen komunikasi corporate, maupun government. Konsentrasi ilmu perpustakaan dan kearsipan berkaitan dengan manajemen perpustakaan atau digital library dan kearsipan, aplikasi teknologi pengelolaan informasi, pengembangan IT, audit informasi, metadata, dan masih banyak lagi. Gak usah takut sama peluang kerja. Kamu punya peluang kerja yang luas karena hampir seluruh instansi membutuhkan tenaga ahli di bidang ini, mengingat betapa vital dan pentingnya tenaga ahli pada bidang ini seperti profesional konsultan PR, penyiar maupun presenter, wartawan, data scientist, researchers, arsiparis, system analyst, content writer, dan masih banyak lagi.
Hai Sobat Terapan, selamat datang di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yuk kita jelajahin beberapa jurusan yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Kalau kamu orang yang tidak takut kotor, tidak takut panas, dan tidak takut hitam, prodi ini cocok banget sama kamu. Prodi apa itu? Tentu, prodi teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil cocok buat kamu. Prodi ini merupakan prodi dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Memangnya sarjana terapan ini kalah bersaing dari lulusan S1 nggak sih? Jawabannya tentu tidak dong. Kenapa? Karena prodi di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dibuat untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Artinya, perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang keteknik sipilan sangat membutuhkan lulusan dengan keterampilan sesuai dengan prodi yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Menarik bukan? Setelah lulus nanti, kita bisa bekerja di perusahaan konstruksi di dalam negeri atau luar negeri. Banyak alumni yang kerja di PT Wika, PT Waskita, PT Total Persada, terus bisa juga loh kerja di perusahaan tambang dan minyak. Jadi bisa kerja di mana aja dan bagian apa aja. Jadi jangan khawatir. Perbankan. Tahu nggak sih apa itu program studi perbankan? Perbankan merupakan salah satu program studi yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang mempersiapkan sarjana terapan bidang ekonomi yang profesional dan kompeten di bidang perbankan yang mampu bekerja di institusi nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan industri perbankan global dan perkembangan teknologi yang berintegritas, unggul, dan bermartabat. Dikarenakan industri perbankan ini terus selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bidang ini akan selalu memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa fun fact yang wajib kamu tahu nih. Yang pertama, di sini kamu tidak hanya belajar soal bank, namun kamu juga akan mempelajari dunia keuangan seperti asuransi, manajemen keuangan, lembaga simpan pinjam, pasar modal, dan segala transaksi yang ada di dalamnya. Kamu juga bisa loh jadi bankir ataupun saham broker, yang artinya kamu tidak hanya berpeluang bekerja di bank saja, melainkan kamu juga bisa bekerja di lembaga atau bagian keuangan perusahaan sebagai seorang akuntan dan bagian personalia yang mengurus soal gaji. Gaji seorang bankir sangat menggiurkan dan juga dapat kesempatan kerja di berbagai daerah atau negara favoritmu loh. Dan lagi, kamu akan memiliki peluang kerja di startup teknologi keuangan yang bisa jadi pilihan yang menantang khususnya untuk kamu yang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Lulus nanti, kamu gak usah bingung, karena prospek kerja lulusan ini adalah kamu bisa kerja di bank konvensional seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, bank syariah seperti Bank Muamalat, BSM, BNI Syariah, lembaga keuangan non-bank seperti Vintage, lembaga pembiayaan, venture capital, Bursa Efek Indonesia, serta badan regulator OJK, BI, dan BKPM. Manajemen dan penilaian properti. Kalian tahu nggak sih apa itu program manajemen dan penilaian properti? Program ini merupakan salah satu studi yang bernaung pada Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada di Departemen Ekonomika dan Bisnis. Studi ini bertujuan untuk melahirkan para ahli manajemen properti dan penilai kelayakan properti yang ada pada saat ini hingga masa depan. Uniknya, studi ini merupakan satu-satunya program Diploma 4 yang ada di Indonesia loh. Keren banget kan? Studi MPP memiliki prospek karir bekerja di banyak sektor, mulai dari pemerintah pusat, BUMN,
pemerintah daerah, perusahaan swasta nasional maupun internasional, terakhir pada kantor jasa penilai publik atau KJPP. Gak sampai situ aja teman-teman. Keunggulan dari program studi ini adalah adanya pengajar yang berkompeten dan telah tersertifikasi manajemen dan penilai properti. Adanya sarana dan prasarana yang memadai juga bekerja sama dengan KJPP. Lulusan program studi ini langsung tersertifikasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI. Lalu, prodi ini telah menjalin kerjasama dengan MAPPI, KJPP, lembaga bank dan non-bank dalam bentuk dosen praktisi, tempat magang, beasiswa, dan hibah penelitian. Dan yang terakhir, kita akan disuguhkan dengan kesempatan dalam exchange ke UTM dan UITM. Teknologi Rekayasa Elektro. Jurusan Teknologi Rekayasa Elektro merupakan salah satu dari 8 Departemen Teknik Elektro dan Informatika atau yang biasa disingkat DTE-DI yang berada di bawah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Prodi Teknologi Rekayasa Elektro SVUGM memiliki fasilitas laboratorium tenaga listrik yang memiliki layanan mulai dari layanan listrik dasar hingga layanan proteksi dan distribusi yang didukung oleh beberapa fasilitas mendukung seperti ruang karya, ruang proyek akhir, ruang server, dan masih banyak lagi. Prodi ini memiliki beberapa keunggulan yang harus kamu ketahui nih. Yang pertama, jurusan ini memiliki ikatan dinas dari PT PLN, di mana setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di PT PLN. Yang kedua, lulusan akan tersertifikasi sesuai dengan SKTTK atau Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia. Selanjutnya, prodi ini memiliki kerjasama dengan perusahaan nasional maupun internasional, di antaranya PLN, Indonesia Power, Paramadata Unit, dan lain-lain. Dan pastinya kamu bisa memiliki kesempatan exchange ke Jepang, Cina, Korea, dan mengikuti kompetisi di luar negeri loh. Pembangunan ekonomi kewilayahan. Jika kamu adalah tipe yang menyukai pelajaran hitungan dan menganalisa angka-angka menjadi kurva beserta data statistiknya, maka kamu akan cocok dengan prodi ini loh. Prodi ini bertujuan untuk mempersiapkan sarjana terapan di bidang ekonomi yang menguasai perencanaan pembangunan ekonomi kewilayahan serta pengembangan perekonomian suatu wilayah. Prodi ini memiliki beberapa fun fact loh, yaitu kamu dapat berpeluang untuk turut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan negara di masa depan. Jurusan ini ternyata hanya ada di Universitas Gadjah Mada aja loh. Satu-satunya prodi yang memiliki akreditasi A di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Apa sih prospek karirnya? Setelah lulus dari prodi ini, kamu bisa bekerja di pemerintah pusat, terutama di Bappenas, lembaga penelitian atau LIPI, serta LSM nasional maupun internasional, pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa, lalu di kementerian lembaga dan non-lembaga. Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan memiliki beberapa keunggulan loh. Yang pertama, pengajar yang kompeten dan tersertifikasi. Sarana dan prasarana memadai, mulai dari perpustakaan, laboratorium, jurnal online, alat analisis, dan lain-lain. Bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Asosiasi Perencanaan Pemerintah Indonesia atau AP2I, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, KSP, dan lain-lain. Teknik pengelolaan dan perawatan alat berat. Alat berat punya peranan yang penting dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi. Prodi ini akan mempelajari penerapan ilmu fisika dalam praktik mesin-mesin yang besar yang berfungsi untuk membantu kegiatan konstruksi. Eits, namun juga tidak cukup dengan hanya suka matematika dan fisika. Kamu juga harus punya fisik yang kuat. Mesin-mesin besar? Yap,
Mesin-mesin besar yang dimaksud adalah alat berat seperti eskavator, bulldozer, grader, forklift, dan sebagainya. Jurusan ini merupakan prodi yang dinaungi oleh Departemen Teknik Mesin yang berpeluang untuk bekerja di berbagai industri, berwirausaha, ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk lebih mendalami ilmu keteknikan. Dan lagi, prodi ini hanya terdapat di Universitas Gadjah Mada. Wow! Prospek kerja di bidang ini tidak perlu diragukan lagi. Berbagai industri masih sangat membutuhkan tenaga ahli di bidang alat berat. Bukan hanya sebagai operator, tapi juga sebagai tenaga maintenance, teknisi, dan manufaktur. Beberapa perusahaan berikut seperti Holcim, Exxon, Sampurna, Suzuki, Astra, Daihatsu, Krakatau Steel, LG, Sharp, merupakan perusahaan-perusahaan yang rutin merekrut lulusan teknik mesin sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada.